Kami dari kantor hukum MBH Partner dari Ungaran mewakili klien kami Siswanto Siswanto itu patut diduga terjadi penyerobotan tanah di lokasi di Blimbing Kidul yang dimana itu punyanya atas nama desanya itu atas nama Bu Sukana, terus turun waris ke Pak Pur yang tahun 98 itu jual beli sama klien kita. Kemarin juga di situ ada surat jual belinya. Kemarin kita buatkan lagi untuk menguatkan surat jual beli yang dahulu, sehingga memang Pak Pur sama Om Sis ini klien kita ini ada jual beli. Ya, bagi saya kurang baik kalau mengatakan saya nyerobot tanah. Karena Pak Sis sudah menerima uang, tahun ke depan ingin beli lagi tanah yang saya miliki itu. Oke, intinya jenengan beli itu ya Pak ya? Beli, tidak nyerobot ya, dan saya. Karena kan ada notaris yang dihadapi, kepala desa, sekretaris desa sudah mengetahui atas pelimpahan. Juga Pak Suratman itu temannya sekretaris Pak Amanuddin sebagai sekretaris desa hari ini masih hidup. Bisa ditanyain Mas Pak Carik dan Pak Legiman yang mengantarkan ke rumah saya sama Pak Suratman. Pak Suratman sudah meninggal dunia, orangnya Pak Sis. Pak Legiman masih hidup hari ini sampai sekarang. Mungkin ada yang mau disampaikan Mas? Ya Mas, kami dari kantor hukum MBH Partner dari Ungaran mewakili klien kami Om Suyanto, Om Siswanto itu patut diduga terjadi penyerobotan tanah di lokasi di Blimbing Kidul yang dimana itu punyanya atas nama desanya itu atas nama Bu Sukana, terus turun waris ke Pak Pur yang tahun 98 itu jual beli sama klien kita. Kemarin juga di situ ada surat jual belinya. Kemarin kita buatkan lagi untuk menguatkan surat jual beli yang dahulu, sehingga memang Pak Pur sama Om Sis ini klien kita ini ada jual beli gitu. Dan kita mau melakukan sertifikat. Waktu itu kita ukur ke lewat BPN sudah turun untuk mengukur lokasi tanah tersebut. Namun setelah diukur kita menunggu hasil dari BPN, tapi ternyata dari BPN itu tidak bisa mengeluarkan hasil ukur kita yang kita ajukan. Karena apa? Karena diduga terjadi tumpang tindih sertifikat di lokasi tersebut. Jadi dari pihak BPN itu mengeluarkan surat pemberitahuan bahwa lokasi C desa tersebut yang kita ajukan ukur itu sudah disertifikatkan atas nama Bapak Sutriman. Jadi dari dasar kita surat yang dikeluarkan dari pihak BPN itu kita mengadukan, kita baru aduan ke pihak Kapolres Kudus gitu untuk diduga itu terjadi penyerobotan tanah. Karena apa? Dasar kita dari pihak Pak Pur itu memang jual belinya sama klien kita, ada jual beli sama siapapun gitu. Dan hari ini tadi kita meminta untuk penjelasan sampai mana penyelidikan dari pihak penyidik itu diduga ada 2 tanda tangan dari pihak Pak Pur terkait jual beli di lokasi tersebut. Namun Pak Pur itu tidak mengakui atas tanda tangan yang jual beli sama
Bapak Sutriman tersebut. Jadi di sini patut diduga tanda tangan itu palsu. Gitu. Kita juga belum mengetahui ya antara itu palsu atau tidak. Nanti kan bisa dibuktikan. Gitu. Untuk aduan sendiri kapan Mas diajukan ke Kapolres Kudus? Kalau untuk pengaduannya itu tanggal 20 September. Tanggal 20 September 2024 di SPKT Polres Kudus. Untuk luas lahannya berapa ya Mas? Luas lahannya itu Yang dipersengketakan? Lebih luas lahan waktu diukur BPN itu 390 meter persegi. Dengan nilai kurang lebih berapa? Dengan estimasi kalau dijual untuk saat ini yaitu kurang lebih 700 sampai 800 juta. Mas, mungkin bisa saya pertegas ya, mungkin saya tanyakan lagi. Untuk Pak Sutriman ini profesinya yang profesi apa dia mereka? Kalau Pak Sutriman itu saat ini menjabat sebagai anggota DPR Kudus dari Gerindra. Oke. Mas, untuk Pak Sutriman sendiri hubungannya dengan Bu Sukana itu apakah memang ada ahli waris atau memang dia jual beli dengan dugaannya bagaimana itu Mas? Kalau hubungan Bu Sukana sama Pak Sutriman untuk terkait jual beli tidak ada. Tidak ada ya? Karena C desa tersebut itu turun ke Pak Pur sebagai ahli waris. Pak Pur itu jual beli kepada klien kita, Om Ses. Jadi kita buatkan lagi, kita pertegas dengan surat pernyataan bahwa Pak Pur itu tidak pernah melakukan jual beli kepada siapapun dari tahun 98 sampai saat ini kecuali dengan Omses klien kita. Informasinya lahan itu disertifikatkan oleh pihak Pak Sutriman sendiri kapan Mas? Iya, informasinya itu tadi ketika kita minta keterangan kepada Pak Eko sebagai penyidik itu 2010 sertifikat terbit seperti itu. Berarti terus Pak, kenapa kok pas waktu beli itu tidak langsung disertifikatkan Pak? Mungkin Pak, kalau pihak dari klien jenengan kenapa tidak? Karena Omses ini banyak aktivitas di Jakarta, jadi memang jarang pulang, dari kecil sudah di Jakarta untuk aktivitas kerjanya. Jadi kemarin itu kita mau mencoba mensertifikatkan, kok sudah terbit sertifikat dan ternyata di situ di lokasi itu kenapa kita patut diduga terjadi penyerobotan di lokasi tersebut juga sudah dipondasi ternyata. Yang pondasi itu diduga juga Pak Sutriman. Gitu. sudah ada bangunan. Kalau bangunan belum, tapi pondasi mentah. Itu berarti tanah pekarangan ya? Tanah pekarangan. Di desa mana? Di desa Blimbing Kidul. Blimbing. Pak Sis sendiri orang mana, warga mana Pak? Untuk saat ini ya di sana. Jakarta. Kalau saat ini di Jakarta, kalau dulu tempat kelahiran itu di Blimbing. Oh, di Blimbing Memang gitu. asli situ. Karena dulu itu Pak Pur itu kerja sama Pak Ses. Waktu jual beli itu. Pak Pur saat ini Nah, kebetulan Pak Pur saat ini itu menjabat sebagai kepala desa Blimbing Kidul. Jadi kita untuk komunikasi dan untuk membuka kebenaran ini itu bismillah lah, bisa lebih mudah untuk komunikasi. Oke, ini kan baru pengaduan. Apakah akan peningkatan ke laporan atau menunggu hasil penyelidikan sendiri Mas? Nantinya. Itu Kami Atau pengennya bagaimana sih kalau dari pihak? serahkan kepada penyidik. Bagaimana penyidik itu supaya adil terhadap klien kami. Kami minta secara transparan termasuk kepada Bapak Kapolres Kudus untuk sebagai menindaklanjuti laporan kami. Ini kan ada aduan terkait jenengan gitu. Aduan ini terkait dugaan penyerobotan lahan. Kalau sebenarnya bagaimana Pak kalau dari jenengan? Terima kasih. Mungkin saya bisa jawab kronologi. Saya enggak nyerobot tanah. Saya ada beli dari Pak Suratman itu yang nawari saya sama Pak Legiman Maklare. Pak Suratman itu orang tuanya Pak Sis yang punya tanah Pak Sis. Pak Sis itu beli dari Pak Purnomo. Berapa tahun Pak Sis itu kecelakaan, tangannya gini.
Terus Pak Sis, Pak Suratman nawarin sama aku, Pak Kelar, Pak Algiman, Mas hari ini masih hidup Pak Algiman. Pak Suratman bapaknya Pak Sis sudah meninggal. Terus akhirnya deal-dealan harga putus, kita beli kesepakatan. Juga uang diterima Pak Sis sama Pak Suratman. Seperti itu. Terus saya diantar Pak Suratman ke notaris Burina karena Pak Suratman itu orangnya baik. Orang tuanya Pak Sis mengarahkan kepada saya terkait tanah itu bukan senya Pak Sis, akan tetapi senya masih warisnya Pak Markaban, diwarisi Pak Purnomo, dijual Pak Sis. Berapa tahun? Seingat saya nggak ingat, tapi ada dia pernah kasih saya itu segel jual beli dari Pak Purnomo Pak Sis. Itu ditunjukkan saya. Terus akhirnya saya berani membeli karena itu sudah dibeli Pak Sis. Terus saya beli harga sekian, lupa saya. Ya, terus saya beli dengan tunai itu di tahun-tahun itu. Tahun-tahunnya saya lupa. Seingat saya itu 2006 atau 2007. Di antara itu ya Pak ya? Di antaranya. Karena kan saya kalau ingat sudah lama kan kita nggak ingat lah karena aku sudah beli. Akhirnya diantar ke notaris, tempatnya Burina di Desa Garung itu di selatan Yagis, Gangjo ke barat, kiri jalan dari arah Putih ke Jepara. Terus itu saya menghadap Pak Suratman yang mewakili dari Pak Sis karena kan itu orang tuanya. Bicara sama Burina yang notaris jelas. Akhirnya proses lama. Akhirnya kita ajak pulang karena Pak Sis itu yang domisili kelihatan di Jakarta. Kelihatannya bilang Pak Suratman orang tuanya, anak Pak Sis ini bangun di Jakarta, ya saya ini bisa Jakarta mulai. Nah iki yo terpaksa ya aku yang diwariwi. Pak Suratman seperti itu. Nah, terus aku juga makasih sebabnya saya diantar Pak Suratman sebagai orang tuanya juga sekaligus sebagai perangkat desa. Hari itu perangkat desa. Sampai tua lah kelihatan berapa tahun kita nggak tahu. Yang penting aku karena Pak Suratman sudah baik sama saya, diantar ke Burina, proses sertifikat, ya jual beli, proses. Kita 8 tahun. Berapa tahun lagi Pak Sis ingin beli tanah itu? Yang sudah beli itu, saya beli ini, Pak Sis pengen beli lagi. Padahal sudah saya balik nama, saya proses bikin sertifikat. Aku ya nggak usah tak padol Pak Sis. Oh gitu. Akhirnya Pak Sis pulang sama adiknya sini. Apa itu jenis adiknya nggak tahu lah adik Pak Sis itu namanya. Untuk sertifikatnya sendiri keluar tahun berapa Pak? Nah sertifikat ini keluarnya kelihatan tahun 2010-an atau 9 kelihatannya. Oh antara itu ya Pak ya? Gitu. Jadi proses letter C ke sertifikat itu sudah lama duluan. Nah, kan lama. Munculnya sertifikat adalah dengan proses-proses yang kita lampaui. Pasti menghadap notaris yang jual, karena kan yang jual ini masih selama, akhirnya pasti ke proses ke desa yang dilewati kepala desa maupun sekretaris desa dan saksi desa. Di situ di AJP ada di AJP ada namanya tertera di AJP. Nah, terus kembali lagi ingin beli kan nggak boleh ya, seperti itu. Akhirnya Pak Sis pulang, nggak saya jual Pak, wis kadung tak serpikan tak duwe apa wangku ketok jadi duwe aku ngono. Oh ngoten Pak. Akhirnya pulang Pak Sis seperti itu. Terus mungkin kalau ditanyai seterusnya itu saya lupa Pak, karena kenapa ya sudah puluhan tahun tuh. Karena saya sudah nggak ingat lagi. Ujung-ujung tahun-tahun ini ada bilang Pak Sis mengajukan saya dikatakan nyerobot tanah, kan ya nggak etis itu. Saya beli dengan tunai, maklare, pelantar juga ada, Pak Sis dan Pak Suratman juga yang menerima uang. Tahun berapa Pak Sis ingin beli lagi kepada saya nggak boleh. Berarti kan ada jual beli dan sah, tapi tahun ke belakang dia ingin beli lagi.
Kan ini Oke. beling. Pak Ses ingat tangannya jatuh ini. Pak, berarti selama ini jenengan juga bayar pajak itu ya Pak ya? Pajak. Tanah. Hari ini sampai sekarang saya pajak. Masih ada pajak-pajak yang saya dokumentasi di rumah. Dari awal pembelian dan muncul pajak yang seperti ini, saya bayar terus, nggak ada tunggakan. Oke. Untuk luas lahannya berapa ya Pak? Luas lahannya kira-kira 400 kan sedikit lah, kira-kira saja. Kalau saya ukur lagi ya nggak lupa lah. Waktu jenengan beli itu berupa masih sawah atau sudah pekarangan Pak? Oh, gitu. Awalnya saya beli itu tanah itu dikelola di HI Pak Suratman, ditanami pisang, terus dijual kepada saya. Pak Suratman langsung, wes iki hakmu Pak Triman, iki kelolao. Akhirnya saya kelola sampai sekarang. Andai kata saya nyerobot dan itu saya dikatakan mencuri tanah, otomatis kalau saya memelihara pisang dan mengambil hasil pisang, pasti saya disebutkan pencurian pisang, akan saya penjara. Sampai dulu 2007-an sampai 2024 ini kan nggak ada problem. Ketika saya mencuri pisang, itu benar haknya Pak Sis, pasti saya di penjara. Oleh karena itu adalah ya bagi saya kurang baik kalau mengatakan saya nyerobot tanah. Karena Pak Sis sudah menerima uang, tahun ke depan ingin beli lagi tanah yang saya miliki itu. Oke, intinya jenengan beli itu ya Pak ya? Beli, Kak? saya beli, Tidak sah. nyerobot ya, dan sah ya? Karena kan ada notaris yang dihadapi, kepala desa, sekretaris desa sudah mengetahui atas pelimpahan. Juga Pak Suratman itu temannya sekretaris Pak Amanuddin sebagai sekretaris desa hari ini masih hidup, bisa ditanyain Mas Pak Carik, dan Pak Legiman yang mengantarkan ke rumah saya sama Pak Suratman. Pak Suratman sudah meninggal dunia, orangnya Pak Ses. Pak Legiman masih hidup hari ini sampai sekarang. Oke, siap.